Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Keributan yang terjadi di dalam keluarga kita seringkali dipicu oleh hal-hal yang kecil atau hal-hal sepele. Masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat, namun malah berkembang menjadi pertengkaran besar. Saling menyalahkan, saling membenarkan diri, mengisi percakapan yang kemudian disertai dengan nada yang agak meninggi. Saat emosi sudah ada di ubun-ubun kepala atau menguasai hati dan pikiran kita, kita akan cenderung untuk menyerang lawan bicara kita dengan kata-kata yang menjatuhkan. Dan disinilah mulai tercipta yang namanya sakit hati yang kemudian akan tersimpan atau terpendam. Suasana hati kita juga seringkali menjadi pemicu di dalam pertengkaran di dalam keluarga. Saat hati dan pikiran kita lagi bad mood, kita sering salah di dalam menanggapi sesuatu. Seringkali kita menjadi emosional dan mengatakan, "Saya sudah capek dan tidak sanggup lagi." Suasana hati yang buruk juga membuat kita sulit untuk menguasai diri dengan baik. Celakanya, segala sesuatu bisa menjadi masalah. Segala sesuatu menjadi terlihat salah. Disinilah kita mulai menjadi marah dan mulai menyalahkan orang lain. Sekalipun mungkin kita anggap wajar akan hal ini, namun seharusnya kita harus tetap dapat mengendalikan diri dengan baik, menguasai diri dengan baik. Firman Tuhan hari ini berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu." Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Terjemahan dari Indonesian Modern Bible menulis demikian, "Menjauhlah dari amarah dan berhentilah dari kegeramanmu, sebab hal itu dapat membawamu melakukan kejahatan." Tuhan sedang memperingatkan kita bahwa kemarahan dan amarah hanya akan membawa atau memimpin kita kepada kejahatan berikutnya. Kejahatan pada akhirnya berjalan seiring dengan dosa. Jika hati dan pikiran kita sudah dipenuhi amarah dan kemarahan, kita akan sulit untuk menaati Tuhan. Saat kita menyadari bahwa diri kita sedang dalam kondisi emosi, maka kita harus menarik diri dari kemarahan agar tidak berlanjut ke hal-hal yang merugikan kita, bahkan merugikan orang lain. Roh Kudus yang sudah tinggal dan termeterai di dalam hati kita sesungguhnya mengingatkan dan membimbing kita untuk tetap dapat menguasai diri. Buah roh kesabaran dan penguasaan diri seharusnya dapat menjadi filter yang baik, sehingga kita tidak terjebak dengan excuse diri yang menganggap hal ini menjadi wajar. Sebagai anak Tuhan, kita harus berproses untuk menghidupi firman Tuhan dengan baik yang tercermin di dalam perkataan dan juga tindakan kita. Sekalipun memang kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, namun kita belajar untuk tetap dapat mengendalikan diri sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang kemudian menjadi semakin runyam atau berkembang kemana-mana. Sekalipun memang kita harus marah atau menjelaskan sesuatu, kita dapat tetap memiliki ketenangan hati dan pikiran sehingga dapat menjelaskan dengan baik. Daripada kita marah-marah yang tidak jelas atau emosi yang tidak terkendali, lebih baik kita menahan diri untuk tidak bereaksi secara buruk. Lebih baik diam sejenak sehingga pikiran dan hati kita dapat menyusun kata-kata dengan baik. Kita dapat mengatakan, "Saya lagi bad mood, jadi nanti saja saya akan menjelaskan hal ini." Sikap ini tentu saja jauh lebih baik daripada emosi yang tidak jelas yang dapat melukai hati orang lain. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa.
Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu, mohon pengampunan kalau kami seringkali marah dan kemudian emosi kami meluap-luap. Saat kondisi kami bad mood, seringkali kami juga terpancing untuk kemudian meluapkan emosi kami. Sekarang melalui firman-Mu, ajar kepada kami untuk kami tetap belajar tenang karena Roh Kudus akan membimbing kami. Mampukan kami ya Tuhan melewati hari ini dengan tidak membawa kemarahan. Ajar kepada kami saat bad mood terjadi, kondisi kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bad mood bukan saja akan berdampak kepada buruknya sebuah relasi, namun juga akan bisa melukai hati. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan membimbing, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.